Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu baik dan juga sehat. Selamat hari libur di akhir pekan ini. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu baik dan juga sehat. Selamat hari libur di akhir pekan ini. Teman-teman, di sini aku melihat dari sebuah tayangan video di media bahwa melihat statement dari Ibu Mimin yang sudah jadi tersangka di dalam kasus Subang ini, yaitu pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di 18 Agustus 2021 lalu. Kalau saya lihat, saya dengar, saya tonton dari keterangan tersangka Ibu Mimin ini, yaitu istri kedua dari Yosep, ini di sini masih tetap mempertahankan statementnya yang saya simak di berbagai media YouTube dan juga di media besar juga. Nah, ini Mimin adalah istri dari kedua Pak Yosep Hidayah. Dia berusaha meyakinkan ke media, ke publik, ke masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui kasus ini dari tahun 2021 bahwa dirinya atau Ibu Mimin dan dua putranya yaitu Abi dan juga Arigi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat ini yang seperti dituduhkan oleh Dano atau Ramdhano sesudah dia menyerahkan diri ke Polda Jabar. Ibu Mimin tetap mempertahankan statementnya, masih mengelak apa yang dituduhkan oleh Ramdhano dan juga kedua anaknya. Itu maksudnya, kalau kita simak dari keterangan Dano ini, ya ini adalah salah satu, yaitu alat bukti. Dan Dano mungkin sudah bukan jadi saksi lagi teman-teman. Sekarang sudah jadi tersangka, menyerahkan diri, mengakui apa yang dia lihat, dia dengar, yang dia rasakan di tempat kejadian perkara. Dan dia sudah mengakui kesalahannya. Jadi untuk menetapkan tersangka itu, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, dan juga surat. Nah, ini teman-teman, keterangan Dano ini ya bukan lagi keterangan saksi ya. Tapi Ramdhano ini sudah mengakui bersalah dan terlibat di dalamnya. Bisa jadi ini juga ya dipakailah buat kepolisian Polda Jabar untuk menentukan tersangka Mimin dan kedua anaknya dan juga Yosep di dalam kasus Subang ini. Tapi tentunya bukan hanya mengandalkan dari pengakuan Ramdhano saja, tetapi kepolisian saya yakin ya sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka Arigi, Ibu Mimin, Pak Yosep, dan juga Abi tentunya. Tidak semata-mata dengan pengakuan Ramdhano. Dan mungkin juga pihak kepolisian ya tidak serta-merta untuk mempublikasikan apa sebenarnya bukti-bukti yang menjerat Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi, dan juga Pak Yosep. Tapi kalau Pak Yosep yang kita dengar adalah ada salah satu bukti kuat, yaitu adanya bercak merah, noda merah di bajunya, seperti itulah. Nah, lalu saya melihat di sini Ibu Mimin itu menangis waktu wawancara di salah satu media nasional. Nanti teman-teman bisa simak juga di TV One ya, atau di Kompas TV dan atau di para YouTuber juga yang sering wawancara dengan Ibu Mimin. Bahwa di sini Ibu Mimin mengatakan, ya aku simak di media ini, anak-anak saya itu nggak tahu apa-apa dan saya pun tidak tahu apa-apa dalam kasus ini. Mimin mengatakan lagi, saya sadar, saya ini adalah istri kedua, tapi tidak semua istri kedua seperti itu. Nah, justru saya itu banyak mengalahnya selama ini. Itulah pernyataan Mimin yang aku tangkap di media TV One yang saya simak selalu sambil dia menangis. Teman-teman, nanti barangkali aku salah penyampaian ini, teman-teman bisa simak ke medianya lagi. Kita sama-sama untuk mendalami apa sebenarnya dari pernyataan ini. Nah, kita simak lagi keterangan dari saksi Yoris dan juga keluarga dari Ibu Tuti, baik dari kakak-kakaknya, Ibu Ida ya, Ibu Yeti, Walilis di sana. Masalah hal yang disebutkan oleh Mimin itu justru mereka sangat membenci terhadap Ibu Mimin tersebut, teman-teman. Dan keterangan dari keluarga Ibu Tuti
ya mereka itu menyebutnya ke Ibu Mimin itu pembohong, banyak juga teror waktu itu. Memang kita juga ya bingung ya teman-teman, ini masalah konflik keluarga mereka. Itu dugaanku, ada konflik masalah keluarga. Karena jarang sekali kalau misalkan perempuan yang dimadu itu atau banyak peribahasa kehadiran orang ketiga itu akan menambah masalah, ya otomatis pasti banyak masalah dan juga mungkin membawa perselisihan jika tidak adil, jika tidak bisa untuk memberikan adil seperti itu, baik materinya atau apapun itu ya. Teman-teman sudah memahami dalam hal ini. Nah teman-teman, aku menyimak lagi di berbagai keterangan media dan juga mungkin sedikitnya aku turun ke lapangan untuk mencari informasi, dan memang banyak juga informasi yang kudapat bersama teman-teman. Akan tetapi ada yang aku sampaikan ke publik dan juga ada yang tidak. Begitu ada yang urgent-urgent yang sifatnya wah ini tidak boleh untuk disampaikan ke publik dulu karena ditakutkan mengganggu penyidikan kepolisian, aku langsung melaporkanlah ke penyidik. Itu kan ada hotline, sudah ada tertera dan ada balasan oke. Nah semoga itu didalami menjadi sebuah bahan kepolisian, menjadi sebuah petunjuk yang akan digali teman-teman. Karena kita mensupport kepolisian itu, bagaimana sih cara mensupportnya seperti itu kan? Ya semoga saja kita mengasih informasi penting, itu akan didalami menjadi petunjuk seperti itu. Nah baik, di sini aku melihat yaitu keterangan dari salah satu media dan juga tentang masalah yayasan. Ini pun sedang digali oleh pihak kepolisian, asal muasal Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosep yang sudah jadi tersangka di dalam kasus Subang ini akhirnya terungkap. Untuk diketahui, yayasan tersebut diduga, ini masih dugaan-dugaan ya, karena kita belum melihat siapa sebenarnya eksekutor yang bersalah, yang benar-benar eksekutor dalam dibalik semua ini, karena belum ada keputusan dari pengadilan. Nanti kita lihat saja sesudah pengadilan atau sesudah sidang ya teman-teman, kita serahkan saja ke pihak kepolisian. Intinya kita masyarakat hanya memviralkannya, jangan sampai terlupakan kasus ini. Meskipun sekarang baru 2 yang ditahan dan 3 orang lagi belum, itu menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Akan tetapi saya sangat yakin 100% pihak kepolisian sudah mengantongi bukti-buktinya untuk menjerat yang ketiga ini. Tidak sembarang teman-teman ya. Oke. Di sini aku melihat yaitu untuk diketahui yayasan tersebut diduga jadi pemicu kasus pembunuhan di Subang di 18 Agustus 2021 dan sudah banyak dibahas. 2 tahun berlalu para penyidik akhirnya membuka ruang soal motif pembunuhan Ibu Tuti dan Amel terkait penguasaan yayasan tersebut. Jutaan orang berkomentar yang aku simak di berbagai media YouTube, di berbagai media nasional, banyak yang mengatakan, hampir 95% ya kurang lebih, itu mengatakan motif dari sebuah uang yayasan di sana, pengelolaan uang seperti itu. Benar dan tidak nanti kita lihat sesudah ada persidangan teman-teman ya. Luar biasa kasus Subang ini, semberawut, banyak sekali cerita, kebohongan dan sandiwara. Teman-teman sering mengatakan sebuah sinetron, luar biasa baik. Nah sebab punya usut dalam hal kasus Subang ini tentang yayasan, ada dana miliaran rupiah yang mengalir ke Yayasan Bina Prestasi Nasional tersebut milik Yosep dan keluarga. Dugaan-dugaan ini soal yayasan ya jadi pemicu juga dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Dan ini aku sempat melihat juga dalam keterangan yang diurai oleh Dedi, mantan bendahara yayasan teman-teman. Ya, Dedi sudah begitu mengurai di kanal YouTube-nya Heri Susanto, di kanal YouTube-nya Yahya Mohammed. Ya, Dedi